Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Sholihin ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, monggo saderengipun kita muji syukur wonten sedherek Allah Subhanahu wa taala kraten wonten ing kesempatan punika kita tasih dipun paringi kalian Allah Subhanahu wa taala kenikmatan ingkang agung, kenikmatan yang besar, sehingga kita tasih saged rawuh, saged kempal wonten ing majelis punika dalam rangka pados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala sekaligus nenggo napa buka bersama. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, nuwun sewu sakjane niki kula jadwale tiap Jumat ya. Kalau wingi kula kinten niku Jumat badhe subuh. Salah pengertian kula. Ternyata sudah menjelang buka orang tutup subuh. Kita subuh itu betul. Tinggalnya dipun gantos kali Pak Novi yang saya ini. Insyaallah tiap Jumat mugi-mugi kula saged sowan nggih sowan niki sareng-sareng kali para bapak lan kali para ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula mulyakaken, kados ingkang sampun ngendikaken Allah. Maaf nih dereng kita buka kanthi doa nggih. Terus bukan kula langsung. Kita buka riyen nggih kanthi wawasan doa. Biasanya doa apa? Kalau mau belajar mawon nggih. Raditu billah nggih, monggo sareng-sareng. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Aboten supan. Nggih, langsung kula masuk materi nggih. Kados ingkang sampun dipun ngendikaken kalian Allah nggih. Ujung-ujungipun poso niku nggih niku bentuk ketakwaan. Mungkin insyaallah sampun dipun ngendikaken para ustaz ingkang sanes nggih. Tapi mbok menawi ngginakaken wae. Ujung-ujungipun niku bentuk kalian kita semua nggih. Bentuk kali Bapak Ibu kita, kali Bapak Ibu sedaya bentuk dados tiyang ingkang takwa. Nah, niki pengertian takwa riyen perlu kita mangertosi. Takwa niku nggih kados ingkang sampun dipun ngendikaken Umar bin Khattab. Wekdal niku Umar bin Khattab taklet kalih Ubay bin Ka'ab. Wahai Ubay, takwa itu nopo? Terus Ubay bin Ka'ab, nah ini para sahabat nggih. Ubay bin Ka'ab ngendikan, wahai Umar, kalau kamu jalan di
di situ banyak duri. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Nah, Umar niku tangklet, terus dibalik kali Ubay, nggih ditakleti kalian niku. Nek jalan niku akeh durine. Terus apa yang kamu lakukan wahai Umar? Terus Umar niku jawab, yo mestinya aku hati-hati supaya aku ora kena duri. Sebatas boten ke tubruk kena duri niku. Terus maka Ubay melanjutaken ketika, wahai Umar, takwa iki kaya ngono kuwi. Takwa iku hati-hati. Jenenge hati-hati kuwi ora napa nggih? Ora terus ceroboh ngoten. Hati-hati. Jenenge hati-hati ku perkara sing ora dilarang wae kadang-kadang ditinggal. Ngoten. Napa malih perkara sing dilarang. Mulane terus Umar niku ngendika, oh berarti takwa itu nggih supaya kita itu hati-hati di dalam kehidupan ini. Bahkan sampai digambarkan kali Umar saking hati-hatine perkara sing boten dilarang kali Allah mawon boten dilampahi. Nggih, ditinggalaken. Perkara sing ra diperintah nggih boten sing dilarang. Niku mawon ditinggalaken. Napa malih perkawis ingkang dipun sengiti kali Allah yang disebut dengan perkara makruh. Makruh niku perkawis sing boten disenengi kali Allah. Angsal tapi Allah boten remen. Niku takwa. Jadi perkara sing boten dilarang wae didoi, napa malih perkara sing dilarang. Takwa niku ngoten. Lah, puasa kita itu melatih untuk itu. Nah, ini wong poso niku nggih, mungkin ujung-ujungnya kan kalih. Enten tiyang sing beruntung, nggih. Karena dia puasanya tenanan. Enten wong sing menangis. Nah, sing nangis niku nggih, tentu posone iki poso sing mboten wong dia niku posone mung nyegah perkaris ingkang batalaken poso mawon. Kados makan, minum, terus perkara-perkara sing batalke poso mung nyegah niku tok. Nggih. Nah niki puasa sing ngeten iki nggih, puasa yang tidak bisa membentuk ketakwaan nggih. Mungkin posone rampung. Nah, niku nggih. Sadurunge poso kali sabare poso niku sami mawon. Nggih, boten enten perubahan. Karena posone mung nuruti atau mengikuti perintah Allah, itu menggugurkan kewajiban saja. Nah, jenenge niki posone wong awam. Mung poso menahan perkara yang membatalkan saja. Nah niki. Lah, wong sing enten iki mungkin sabaripun poso di hadapan Allah itu ngene wong sing rugi. Tenggene hadis niku rohifa anfurajulin, wong sing irunge gerumpuk. Nah niki wis ngamal angel-angel nggih. Sehari dari pagi sampai maghrib boten dahar, boten minum, ternyata tetap boten angsal nopo-nopo saking Allah. Nane kalih Kanjeng Nabi disebut wong sing grumpung hidunge. Tengene hadise kan ngoten nggih. Rogipa anku rajulin itu maksudnya wong sing wis ngamal ora entuk apa-apa. Boten terus irunge grumpul boten nggih. Nah niki posone wong sing awam. Nah, puasa orang seperti inilah dia akan rugi di dalam menjalani puasa itu. Nah, dan puasa yang seperti ini nanti akan tidak bisa membawa perubahan pada Jadi sadurunge poso kali sabare poso niku sami mawon boten enten peningkatan. Mestine nggih jenenge dilatih 30 dina. Dari tanggal 1 Ramadan sampai 30 hari mungkin. Mestine nih
kudune lho nggih, kudune niku rampung niku enten perubahan kudune ngoten, kudune nggih. Lah poso sing saged beto perubahan niku posone wong khusus. Nah, poso sing posone tiyang khusus niku nggih, posone niku nahan 6 perkara. Nggih. Selain menahan perkara-perkara yang merusak puasa tadi. Yang pertama 6 itu menjaga pandangan. Sungene mata itu nggih. Nah, ada sesuatu yang terasa menarik itu nih orang ningali ketoke kok penasaran banget. Nggih to Bapak-bapak nggih. Ini bapak-bapak biasanya kelemahannya tenggene pandangan mata niku nggih. Enten napa mbak-mbak nama-nama sing ketoke kok apa seperti awasi penasaran pengen ningali kan ngoten. Kelemahan bapak-bapak niku pandangan. Nggih. Nek kelemahan ibu-ibu biasanya napa? Lisane nggih. Nek bapak-bapak nek ngobrol kados ibu nu mboten saged nggih. Ibu-ibu nek kene ningali kados bapak-bapak nggih mboten saged. Memang wis ngoten niku bawaane kaum laki-laki kaum wanita ngoten niku. Nggih. Mulane napa nggih nek bapak-bapak itu kan perintah kan untuk merundukkan pandangan ini kan kebanyakan di bapak-bapak. Ibu-ibu kan untuk menahan lisannya. Nah, maka puasanya orang khusus niku pertama pandangannya dijaga. Pandangannya nggih poso. Jadi enggak ngawasi sembarangan. Perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dilihat itu tidak dilihat. Itu puasa yang nantinya akan membawa perubahan. Oke. Apalagi saat ini susah sangat ini nahan pandangannya. Wong HP mau kan nih buka nopo internet kan wah langsung tidur sing macam-macam dan itu. Nah ini nggih ujiannya berat sekarang itu. Apalagi untuk adik-adik kita itu nggih. Ini mau nggak adik-adik diawasi saat ini nggih. Wong HP niku sekali buka internet ada isinya macam-macam. Ono sing apik, ono sing elek nggih. Gambar nggih enten sing saru, enten sing boten. Niku. Nah ini mau nggak diawasi putrane nggih. Nek beda HP nek buka-buka niku. Ampun disukani HP terus bebas niku bahaya nggih. Nah ini matanya dijaga. Nah, yang kedua termasuk juga puasa yang dilakukan itu adalah juga menjaga lisan. Jauhi perkataan-perkataan yang tidak baik seperti berbohong, ghibah atau rasani, ngadu domba, gitu. Terus nopo ngomong-ngomong menghentikan sing boten enten manfaate. Niku saged dihindari nggih. Walaupun toh niku posone mboten batal nggih. Tapi niku mboten saged napa nggih ngasilaken pahala mungkin. Nah ini posone tiyang khusus niku nggih termasuk lisannya. Lisannya dijaga. Mulane tenggene pas Ramadan niku disunahke disuruh memperbanyak membaca Al-Qur'an. Atau dipun suruh zikir, membaca doa-doa atau bacaan-bacaan yang baik. Itu ya. Insyaallah kalau menggunakan banyak membaca Al-Qur'an, zikir, mengucapkan sesuatu yang tidak baik itu akan terkurangi secara otomatis. Nek maca Qur'an wae mboten pernah gitu. Zikir malas terus senenge itu kumpul-kumpul kalih kancane mesti nek ra ngobrol nek ra ngrasani niku mboten afdol bener nggih. Asal mboten kuat. Mesti nek kumpul nggih ngrasani wis bahas rena-rena dari A sampai Z. Dari Jogja sampai Jakarta, gitu. Ngoten niku. Mulane anjurane nek pas poso niku perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Mungkin perkara-perkara sing nggak bermanfaat otomatis akan terkurangi Bapak Ibu. Niki kita banyak waktu kosong,
tidak digunakan untuk yang lain, nanti mesti mengarahnya kadang-kadang suatu hal yang tidak baik. Ini. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ya, juga menahan pendengaran. Telinga, apa tinggi ngrungokke perkara-perkara sing boten angsal dirungokke. Katakan ada orang yang membahas keburukan orang lain pas kita puasa, jauhi, jangan mendengarkan. Katakan ada orang yang bicara bohong, jauhi, jangan ikut. Jangan ikut mendengar, ada orang tambah senang. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah menjaga anggota badan kita dari hal yang bisa merusak puasa kita. Ya, tangan, ini dijaga. Anggo tinggi pas poso malah tinggo napa mukul tiang. Niki kaki pas poso tinggi jalan tinggi tempat yang enggak baik dan lain sebagainya. Ini yang keempat. Yang kelima, jangan ketika waktu berbuka itu jangan berlebihan makannya. Niki kadang-kadang penyakit kita niki. Mana pas awan ini siang ini kerja, ngene pas panas, sehingga pas buka niku wis nyiapke makanan macam-macam. Pas buka pas azan langsung dimasukke sedanten. Akhirnya bar buka terus ora kuat napa-napa. Bisa mengatas. Pas buka rasa napa-napa. Kenapa semua makanan dilebetke sedanten? Ngoten nggih. Sehingga mau ibadah selanjutnya itu terasa berat. Nah, makanya kalau pas berbuka iku mau sak cukupe riyen mawon, nggih. Sampai punya makanan banyak itu dibagi-bagi makannya. Jangan langsung sekaligus. Sadurunge maghrib wis bukane macem-macem. Olah habis 2 mangkok, nasi 1 piring, untuk teh, air putih. Nah, mau sholat maghrib yo wis abot banget gitu. Terus karena kebaan perutnya. Mulane anjurane jangan penuhi dulu perutnya. Sisakan tempat yang kosong supaya nanti ketika beribadah itu tidak berat. Nah, ini yang kelima. Yang keenam, ya. Yang keenam, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ini, jadi puasa yang akan membawa kebaikan, yang akan membawa perubahan nanti setelah Ramadan selesai, itu puasa yang seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sehingga ketika nanti Ramadan selesai, ketakwaan akan mulai terbentuk, akan ada atau akan terjadi perubahan. Jadi bisa jadi sak derenge poso terus poso, sak bareng poso mungkin enten perubahan, tambah solih, tambah solihah. Kalau ibu-ibu ya tambah solihah, kalau bapak-bapak ya tambah solih. Karena apa ya tadi bisa mengendalikan itu, dan itu disebut puasanya orang yang khusus. Nah ini Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan syahrus syiyam, bulan puasa. Allah mengamanahkan, Allah memberi amanah puasa ini kepada kita semua. Jadi puasa ini termasuk amanahnya Allah. Kalau kita sudah menjalankan puasa, ya, berarti kita sudah menjalankan amanahnya Allah. Nah ini, ya. Makanya kalau kita puasa menjalankan amanahnya Allah ini, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jangan hanya sekedar tadi
hanya menghindari yang membatalkan puasa saja, tapi lebih dari itu. Nah, kalau kita lihat sejarah nih Bapak Ibu, poso 1 bulan penuh itu mulai ada setelah Rasulullah hijrah di Madinah tahun kedua hijrah di Madinah. Saderenge mboten enten poso sak ulang penuh niku dereng wonten. Umat Nabi Muhammad dereng wonten. Mulai tahun kedua Rasulullah hijrah di Madinah, Allah menurunkan surat Al-Baqarah ayat 183 niku dengan pernyataan yang jelas nggih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi awal-awalnya nggih, puasa itu masih diberi kelonggaran bagi mereka yang kadang-kadang nggak mau puasa, masih diberi kelonggaran. Nah, setelah mulai turun ayat selanjutnya tegas, kalau memang nggak ada udzur nggak boleh membatalkan puasa. Boleh batalkan puasa kalau ada udzur, dan udzurnya udzur yang diterima oleh syar'i atau oleh agama, seperti mungkin lanjut usia nggak kuat puasa, terus dalam bepergian, atau mungkin kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kerjanya berat sehingga mau puasa nggak kuat. Nah, tapi itu harus diganti di hari lain, nggak boleh ditinggalkan begitu saja. Nah, ini mulai tegas, mulai turunnya ayat 183 dan seterusnya itu mulai tegas. Awal-awal masih ada kelonggaran, nggak poso nggak apa-apa. Sampai ketegasannya itu Rasulullah sampai menyampaikan, kalau ada orang kok nggak puasa tanpa ada udzur sehari saja, tanpa udzur, dia sepanjang sengaja nggak poso, padahal dia kok mampu dan ada kesempatan nggak mau puasa, untuk mengganti 1 tahun aja belum cukup, mengganti puasa setahun belum cukup untuk mengganti puasa sehari di bulan Ramadan. Sampai tegasnya sampai segitu Rasulullah, untuk memperingatkan umatnya supaya menjalankan puasa itu. Nah ini, dan itu terjadi ketika tahun kedua ketika Rasulullah di Madinah hijrah. Ketika di Mekah dereng wonten poso sak ulang muput, dereng wonten. Posone paling mung sebulan 3 kali. Saderenge tahun niku, tahun hijrah niku, tahun apa saderenge Rasulullah hijrah niku posone nggih dihitung-hitung sami sebulan saja nih. Tapi dilakukan tiap bulan, itu sebulannya 3 hari sampai 1 tahun. Nah, hitung-hitung nggih sami mawon nggih. Nah, setelah Rasulullah hijrah, bentuk atau cara puasanya itu dirubah di bulan Ramadan, dan nama Ramadan itu sebenarnya disesuaikan dengan musim atau kondisi pada saat itu di tengah-tengah orang-orang Quraisy atau orang-orang Mekah sana. Karena Ramadan itu artinya kan pembakaran. Di waktu itu memang sangat panas, sehingga bulannya disebut dengan bulan Ramadan. Tapi di situ intinya adalah puasanya. Selain ada puasanya, Allah berikan keistimewaan di situ karena untuk mendukung puasa itu, sehingga sehari penuh dari pagi sampai maghrib oleh Allah disebut ibadah bagi mereka yang menjalankan puasa. Sampai-sampai kalau tidur pun itu disebut ibadah. Sehingga kadang-kadang yang sakniki mendikan turu wae ibadah waktu puasa apa malih, terus pikirannya ngoten, terus akhirnya tiap hari itu dari pagi sampai sore kadang-kadang tidur terus. Nah niku kadang-kadang sampai segitu pemahamannya. Kudune dibalik nggih, tidur mawon ibadah nopo malih ditambahi ngamal baik, ngoten dadine ibadahe double ngoten. Nek wong poso mang tidur itu ibadah, wong dia dalam kondisi ibadah poso.
Lah niku. Makanya monggo nggih, ketakwaan yang kita peroleh atau yang kita usahakan ini kita rawat dengan menjalankan puasa itu. Kita rawat dengan mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam perjalanan kita melakukan puasa itu. Dan insya Allah kita lajengaken benjang Jumat ngajeng nggih. Kata bapilih enten kekiranganipun dan kesalahanipun kula nyuwun ageng pangapunten. Monggo kita milai berbikani kanthi maos doa sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.